gambar di bawah ini menyatakan perempatan gelombang kali. Ini gambarnya, dan jika periode gelombang 2 sekon, maka persamaan gelombangnya adalah jika periode gelombang 2 sekon, maka gelombangnya adalah, jadi diketahui dari gambar ini bisa kita lihat A-nya itu adalah 0,5 meter. A itu adalah amplitudo atau simpangan maksimumnya, yakni yang di sini. Kemudian T-nya adalah 2 sekon atau periodenya. Dan yang ditanyakan itu adalah persamaan gelombang atau Y. Dari gambar ini dapat kita lihat untuk satu gelombang itu menyatakan satu lembah, satu bukit, atau seperti ini. Satu kotak ini adalah satu gelombang. Nah, dari soal ini dapat kita lihat terdapat 2 gelombang. Maka kita tentukan panjang gelombangnya N dikali lambda sama dengan L. N adalah banyaknya gelombang, lambda adalah panjang gelombang, dan L adalah jaraknya atau nilai X-nya. Nah, di mana N-nya itu 2 dan L-nya itu 8. Di sini tidak tertulis. Di situ tidak tertulis, tapi terlihat dari jaraknya adalah kelipatan 2, 4, 6, dan di sini 8. Sehingga mendapatkan nilai lambdanya itu 4 meter. Jadi untuk 2 gelombang panjangnya 8 meter. Nah, setelah itu kita cari bilangan gelombang dan frekuensi sudutnya. Bilangan gelombang kita menggunakan rumus K sama dengan 2pi per lambda. Dan ini terdapat dari sini, satu gelombang itu 1 meter dan lambdanya itu 1 meter, jadi 4 atau bisa 0,5 pi. Jadi untuk mendapatkan omeganya itu 2pi per T, yakni sama dengan pi rad per sekon. Setelah itu kita cari persamaan gelombangnya menggunakan rumus umum, yaitu Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Ini rumusnya. Dan karena di sini gelombangnya itu pertama kali merambat ke atas, karena di sini gelombangnya itu pertama kali merambat ke atas, maka amplitudonya itu positif. Dan pernyataan yang kedua, gelombangnya merambat ke kanan, maka nilai X. Jadi pernyataan kedua, gelombangnya merambat ke kanan, maka nilai Kx-nya itu negatif. Jadi bisa kita tuliskan Y sama dengan positif 0,5 sin, omeganya itu pi, jadi pi dikali T. Pi dikali T dikurang Kx-nya itu 0,5 dikali X atau pi-nya kita keluarkan, yakni persamaannya yaitu Y sama dengan 0,5 sin pi, T dikurang 0,5 X. Akibat adanya pemantulan terbentuk gelombang stasioner dengan pemanasan Y sama dengan 0,5 sin 0,4 IT cos pi 10T kurang 4 meter. Dari persamaan tersebut, cepat rambat gelombangnya adalah, kita tulis ulang persamaannya seperti ini. Jadi ini termasuk persamaan simpangan gelombang stasioner ujung terikat. Jadi supaya lebih jelas, pi-nya dikali masuk. Jadi seperti ini. Jadi, ini termasuk persamaan simpangan gelombang stasioner ujung terikat. Misalnya kita pilih persamaan soal disertai dengan persamaan simpangan, maka kita identifikasi dulu apakah ini termasuk gelombang stasioner atau ujung stasioner bebas atau ujung terikat. Ya. Karena persamaannya berbeda. Jadi kita mau cari cepat rambat gelombangnya dari persamaan ini. Misalkan 2A sama dengan 0,5. Maka jika kita kaitkan persamaan ini dengan persamaan simpangan ini, maka 2A sama dengan 0,5. Jadi yang dituliskan 0,5 sama dengan 2A. Maka A sama dengan 0,5 bagi 2 atau 10 per 10 hasilnya 5 per 20 atau 1/4 sama dengan 0,25 meter. Jadi ini adalah nilai A-nya. A kalau digambar gelombang stasioner dari titik tengah itu setimbang ke puncak atau ke lembah, jadi besarnya sama. Jadi Kx-nya adalah 0,4, A-nya 0,4 pi, omeganya 10 pi. Persamaan cepat rambat secara umum yaitu seperti ini, yaitu panjang gelombang dibagi dengan periode. Karena kita tahu bahwa K bilangan gelombang 2pi per lambda atau omega sama dengan 2pi sama dengan T.
kita bisa ganti dengan lambda 2pi sama dengan 2k. Lambda bisa diganti dengan 2pi per k, dan omega bisa diganti t 2pi sama dengan omega. Setelah itu kita masukkan persamaan ini, maka kita dapatkan ini. Jadi lambdanya kita substitusikan, maka kita dapatkan persamaan ini. Substitusikan lambdanya ini ke sini, ini ke sini. Bisa juga digunakan persamaan ini, tapi lambdanya dicari dulu. Jadi V sama dengan omega per K, jadi omeganya itu 10 pi, K-nya 0,4 pi. Jika saling menyalahkan, maka 10 per 0,4. Jika dikali dengan 10 per 10, maka hasilnya 100 per 4. Jadi 100 per 4 hasilnya V sama dengan 25 M per S. Gelombang stasioner dapat terjadi karena superposisi gelombang datang dan gelombang pantul oleh ujung bebas. Titik simpul yang ke-10 berjarak 1,52 meter dari ujung bebasnya. Jika frekuensi gelombang itu 50 Hz, maka cepat rambat gelombangnya adalah. Jadi kita tuliskan yang diketahui, yaitu titik simpul sama dengan 10 dan jaraknya 1,52 meter. Frekuensinya 50 Hz, dan yang ditanyakan cepat rambat gelombangnya. Jadi bisa kita ketahui persamaan cepat rambat gelombang secara umum yaitu V sama dengan lambda per T periode, atau V sama dengan lambda per frekuensi. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa frekuensinya sudah ada, yaitu 50 Hz. Dan di sini lambdanya atau panjang gelombangnya belum diketahui. Nah, untuk mencari lambda bisa kita menggunakan apa yang sudah diketahui di soal, maka dari sinilah kita bisa mencari lambda. Jadi untuk mencari lambda, maka lambda sama dengan 4 akan mengalihkan R, dan 2N kurang 1 akan menjadi pembagi 4 dikali dengan 1,52 meter dibagi 2 kali 10 kurang 1. Hasil dari 4 kali 1,52 yaitu 6,08, dan 2 kali 10 kurang 1 hasilnya 19. 6,08 dibagi dengan 19 hasilnya 0,32 meter. Jadi lambdanya adalah 0,32 meter. Setelah itu lambdanya dikali dengan frekuensi, dan hasilnya 16 meter per sekon.